menawarkan RJ berkali-kali lewat bermacam-macam cara. Tetapi kan sampai saat ini perlu diluruskan, tidak alih dikatakan itu. Aduh, Michael, jangan gitu bang. Jangan gitu, perlu bang. Anda bicara tuh. Kalau Roy Tifa, ya saya katakan pengecut, saya mengamini apa katanya Khozinuddin. Tapi kalau dikatakan Pak Jokowi pengecut, itu 1000% salah besar. Bagian mana yang salah? Ya saya katakan, Pak Jokowi selalu juga mengatakan, tim kuasa hukum beliau juga mengatakan, di depan publik pun, Pak Jokowi mengatakan, saya akan hadir bila dipanggil oleh hakim sebagai saksi pelapor dan saksi korban. Dan sepengetahuan kita, kalau ini berjalan terus, itu tanggal 6 Agustus beliau akan hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagai saksi pelapor untuk itu. Ya, tapi ini kan terjadi ya di luar ekspektasi saya dan ekspektasi semua orang, ya, bahwa ini diterima eksepsinya itu. Ya, bukan berarti bahwa ini the end of the game. Tapi ini adalah sesuatu yang tertunda saja. Dan dimintalah ya untuk JPU, Jaksa Penuntut Umum, untuk bisa memperbaiki sesuai dengan pasal 75 ayat 4. Masalahnya sampai sekarang Pak Jokowi belum ada ngerespon loh soal dakwaan yang digugurkan. Tidak perlu direspon untuk masalah ini. Tidak perlu hukumnya. direspon. Kenapa tidak perlu direspon? Semua dari awal pun kasus ini masuk ke ranah pengadilan. Sudah direspon oleh kuasa hukum Joko Widodo yang menyatakan dia meminta agar FIFA bisa ikut RJ lagi. Itu artinya apa? Target daripada saudara Jokowi itu RJ, tidak mau masuk pokok perkara. Dan itu bukti kepenyebutan Joko Widodo merayu-rayu agar RJ suruh masuk dakwaan lagi, suruh masuk dengan RJ. Jadi ini motifnya adalah Joko Widodo tidak mau masuk pada pokok perkara dengan merayu-rayu FIFA untuk bisa RJ. Jadi kawan-kawan ini kalau bisa satu paket seperti Rismon begitu. Tunggu. Tidak. Ini ada tawaran RJ. Sebagai jadi setelah ada perbaikan, lalu ada tawaran RJ lagi dari kuasa hukum Joko Widodo. Nah, kalau relawan memang nggak penting, ini resmi dari kuasa hukum Joko Widodo tetap menawarkan ada RJ. Itu artinya apa? Tifa Roy ini tetap digantung oleh Joko Widodo meskipun eksepsinya diterima, meskipun ada dakwaan baru, tetap saja dia ditantang untuk masuk RJ. Sehingga apa? Tetap tidak masuk pokok perkara dengan tanpa diadili masalahnya. Di dalam Pengadilan Negara Jakarta Timur. Tetapi dia menolak. Dia melakukan yang namanya eksepsi. Bang Michael. Itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Tudingan RJ, benar nggak tuh? Ya kalau Pak Jokowinya menawarkan, itu kan kita sudah tahu dari lama. Memang Pak Jokowi ingin menawarkan RJ berkali-kali lewat bermacam-macam cara. Tetapi kan sampai saat ini perlu diluruskan, tidak ada berkali-kali dikatakan itu. Aduh, Michael, jangan gitu bang. Jangan gitu, perlu bang. Anda bicara tuh berdasarkan asumsi, tidak berdasarkan fakta yang ada. Tidak ada berkali-kali. Coba jabarkan bang. Bukan langsung ke Pak Jokowi, tapi ke Polda Metro Jaya pada saat itu. Karena Polda Metro Jaya lah yang berkepentingan untuk itu. Coba lalu jabarkan Bang Michael. ditanyakan kepada Pak Jokowi, terima atau tidak. Itu yang benar. Berkali-kali itu menawarkan kapan saja tuh Bang Michael? Betul, di kepolisian ditawarkan. Waktu di kejaksaan ditawarkan lagi. Ditawarkan lagi oleh hakim. Itu kan berarti minimal salah satu pihak, jaksa atau polisi atau hakim sudah yakin bahwa akan mau RJ gitu loh. Kalau memang sudah ditolak secara clear dari pihak Pak Jokowi, tidak mungkin ditawarkan lagi gitu loh. Kalau dari saya. Tapi yang saya ini saya clear ya, tidak ada permintaan ya. Itu dari Pak Jokowi. Permintaan semua RJ itu harus dari tersangka. Begini, bukan soal permintaan. Itu juga dibantah. Tapi kan itu dibantah juga kan Bang? Oh tidak, penawaran itu resmi dari kuasa hukumnya Rifai Kusuma Negara pasca kasus ini. Kemudian Rifai menawarkan, ini kan jaksa akan perbaiki dakwaan, tetapi di proses itu Pak Jokowi tetap menawarkan kalau ada RJ, ya silakan RJ. Harusnya kan nggak boleh dibilang bukan begitu. Itu artinya memang target Joko Widodo ingin menghentikan kasus ini kalau bisa seperti respon dengan RJ. Kenapa? Karena kalau sampai pokok perkara, Joko Widodo kan ketakutan, dia akan diadili, ijazahnya akan diadili. Dia tidak punya kesempatan untuk bisa menghindari itu kalau tidak dengan RJ. Tapi kalau dengan restoratif justice itu dia merasa berwibawa, memaafkan. Seolah-olah ijazah tadi menjadi asli. Padahal setelah Rismon dan yang lainnya RJ, nggak akan merubah ijazah itu menjadi asli. Karena itu demi kepentingan rakyat ini harus masuk pokok perkara karena pembuktiannya adalah di pokok perkara, bukan dalam RJ, bukan dalam sederhananya, bukan di pra peradilan. Sehingga menurut Anda kalau dakwaan yang kemarin digugurkan itu
sebagai bentuk lain dari RJ itu? Iya, itu kan kesempatan yang diberikan oleh jaksa agar apa? Ada para pihak untuk bisa RJ lagi sehingga bisa disepakati. Ini memang nguji nafas dari Tifa dan Roy. Tetapi yang saya lihat tidak begitu. Orang-orang ini harus hati-hati dengan Jokowi. Sekali Anda membuka celah melemah di hadapan Jokowi, dihajar sama Jokowi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.